pelajaran kita. Anak-anak masih ingat materi kita minggu lalu? Ya, siapa yang masih ingat? Angkat tangan. Siapa? Ayo, apa nak? Ya, tentang hak dan kewajiban. Tentang apa lagi nak? Iya, benar. Pengertian hak dan kewajiban menurut para ahli. Nah, sebelum kita masuk di materi baru, sekarang itu mau kalian menyiapkan kertas lembar. Oke. Yang pertama, soalnya dulu. Tuliskan pengertian hak dan kewajiban. Tuliskan pengertian hak dan kewajiban. Soal kedua, tuliskan pengertian hak dan kewajiban menurut Profesor Dr. Noto Negoro. Masih waktu 5 menit. Yang sudah boleh kumpul dengan ke depan. Sudah boleh kumpulkan. Ya, waktunya 2 menit lagi. Sudah silakan kumpulkan ke depan.
ketiga, menganalisis sikap tanggung jawab dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kemudian setelah menganalisis, nanti kan kalian harus mempresentasikan hasil analisisnya tentang hak dan kewajiban warga negara. Kemarin kan kita sudah bagi kelompok, ya, sesuai dengan yang sudah ibu instruksikan kemarin. Kalian sudah membentuk kelompok-kelompok, maka anak-anak nanti duduk di kelompoknya masing-masing, ya. Oke. Sekarang ini tujuan pembelajaran kita. Kalian perhatikan dulu sebelum duduk di kelompok. Perhatikan dulu. Terlihat sampai belakang ya. Kakak main mulu, kakak mau jual dulu. Iya, bentar lagi kelar kok. Ibu, kakak tidur dulu ya. Iya, lihatin. Istirahat bentar ya. Kita haus nih. Iya, kakak juga. Kita beli minum di situ ya. Lihat. Bagus sekali sih. Itu, dia sedang apa ya? Iya. Imam, kita. Dia sedang apa? Iya, sepertinya kan sibuk. Kayaknya lagi bersihkan sampah, soalnya banyak sekali sama berserakan. Iya ya, dia harus tahu di sini. Banyak orang yang masih membuang sampah sembarangan. Coba deh kamu bayangin, apa jadinya sampah-sampah ini dibiarkan dan dibuang ke tempatnya. Seperti sisa makanan yang dibuang sembarangan, mengeluarkan bau yang tidak sedap dan menimbulkan penyakit. Lalu sampah-sampah yang dibuang ke selokan itu mengakibatkan banjir tuh, akibat tertutupnya saluran air dan air.
Kalau gitu, boleh nggak kita bantuin dia? Wah, benar. Kita topiknya. Sudah selesai juga. Terima kasih ya, dia. Selamat kerja mengenai kami untuk menjawab tugasnya yang benar. Iya, sama-sama Imam. Kita semoga makin banyak orang-orang yang Hai teman-teman, bagaimana? Sudah ditonton ya video tadi. Nah, semua sudah nonton video. Sekarang tentang apa video itu? Yang mana? Yang menunjukkan hak dan kewajiban. Siapa? Ya, silakan. Ada membersihkan sampah di lingkungan sekitar ya. Itu hak dan kewajiban. Kewajiban. Kewajibannya membersihkan sampah. Kemudian yang lain dari awal tadi. Ayo. Siapa yang bisa ya? Dari awal apa tadi? Main game. Orang tidur masih main game sampai pagi. Itu hak bukan? Hak kita kan? Kita mau ngapain itu hak kita. Ya kan? Seperti itu. Nak main main game online dari malam sampai pagi lagi, itu hak kita. Contohnya seperti itu ya. Kemudian apa lagi? Ayo apa lagi? Apa nak? Apa kecil suaranya? Ya benar. Ada bagus ya. Adanya izin, kewajibannya izin kepada orang tua pada saat mau keluar rumah. Tadi kan pas mau jogging, si anak izin dengan ibunya. Bagus sekali jawabannya ya. Terus apa lagi? Ini kan kita lihat ya. Ada hak, kemudian ada main game. Tapi hak itu kira-kira mengganggu enggak? TV-nya hidup, kucingnya saja masih tidur. Ganggu enggak? Ganggu. Kalau mengganggu orang lain, boleh enggak seperti itu? Tidak boleh. Nah, itu dari video. Ada lagi? Terus? Silakan nak. Buang sampah. Kewajiban buang sampah. Iya, bagus ya. Jadi kewajiban di video itu kewajiban membuang sampah pada tempatnya. Tadi ada yang buang sampah, itu hak mereka bukan? Boleh, hak mereka. Misalnya contoh lagi ibu cewek supir dia ini, boleh nggak? Hak ibu kan? Itu kan hak ibu. Ini kelas-kelas ibu. Nah ibu cewek supirnya, nah ibu usir, boleh nggak? Boleh, hak ibu. Kalau kita ngomong hak, tapi ingat hak kita itu dibatasi oleh hak orang lain. Nggak boleh ibu cewek anak uang ini. Ya kan kalau kita melanggar hak orang lain maka kita akan dikenakan sanksi. Misalnya satu lagi contoh. Nah, boleh dari sini. Saya berbicara ibu. Boleh ibu ngomong seperti itu? Boleh. Kan kelas-kelas ibu kan ibu. Nah kalau ibu kamu suruh keluar, nah tetap di sini. Itu boleh hak ibu. Tapi kamu ngomong, Bu, kan hak kami Bu ikut pelajaran ibu. Karena ini jamnya pelajaran kami, 4 jamnya ibu. Kami berhak ikut belajar di sekolah. Nah, jadi akhirnya apa? Hak kita itu dibatasi oleh hak lain. Sampai di sini jelas ya? Kita lanjutkan. Kalau tadi ada video, maka ibu ada beberapa foto. Ini harus diceritakan itu fotonya. Nah, ini foto apa? Iya, benar bagus. Ini foto
tercermin dari apa yang kita dapatkan di keluarga kita. Kalau misalnya anak-anak misalnya ya, setiap mau pergi sekolah saling dengan orang tuanya, kemudian ucap salam, itu kan kebiasaan. Itu wajib nggak? Kalau di rumah ibu itu wajib. Jadi anak ibu contohkan, kalau dia mau pergi sekolah dia harus pamit, ucap salam dan cium tangan ibu. Terus seperti itu kewajiban si anak. Hak ibu kemudian kewajiban ibu apa sebagai orang tua? Memberikan uang jajan. Ada yang tidak bawa uang jajan hari ini? Ada yang tidak dikasih orang tua? Dapat ya, oh ya. Alhamdulillah. Jelas ya? Jadi di sini lewat banyak pencarinya. Dan nih, ini gambar kedua. Siapa lagi yang bisa? Ayo. Ini gambar apa? Ya, bagus. Apa lagi? Ini? Anak membantu ibunya. Ini hak atau kewajiban? Si anak berkewajiban membantu orang tua. Kemudian nih, siapa lagi? Cinta. Ini cinta. Ini apa? Gambar apa? Iya, membantu ibu. Bagus ya cinta ya. Ini membantu ibu merupakan kewajiban seorang anak. Di rumah sering bantu ibu enggak? Jangan cuma minta duit guys. Yang ketiga, gambar yang ketiga ini. Ya, banyak sekali gambar-gambar. Ini merupakan contoh dari kewajiban anak membantu orang tua. Dalam lingkungan mana ini? Bagus ya. Kita lanjutkan. Nah, gimana bukan ini? Siapa ini? Apa yang dilakukan? Gambar apa? Siapa yang bisa? Melaksanakan apa? Melaksanakan piket. Kalau melaksanakan piket ini termasuk apa? Kewajiban sebagai siswa. Kemudian yang kedua, ini yang cantik ini, bukan ibu ya? Tapi ini kan gendut, langsing. Ya, seperti ini. Siapa yang berapa? Ini merupakan hak atau kewajiban? Hak siapa? Hak siswa? Ya, hak siswa mendapatkan pelajaran dan kewajiban guru untuk memberikan pelajaran. Lanjut ya, satu lagi gambarnya. Nah, gambar apa ini? Oke. Gambar yang ini apa? Yang mana ya? Ini apa? Bayar pajak? Nah, bayar pajak ini hak atau kewajiban? Bagus. Benar ya? Hebat anak itu ya. Kalau bayar pajak merupakan kewajiban sebagai gambar berikutnya. Mencoblos merupakan hak atau kewajiban? Iya, wes. Kasih apa sebutannya semua? Berdasarkan video, kemudian foto yang sudah ibu tampilkan, ada yang mau ditanyakan? Ada semua? Bisa membedakan ya? Contohnya kewajiban baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Nah, kita ulang sedikit. Jadi, hak itu apa?
kewajiban kami salah satunya adalah piket. Nah, jadi hak dan kewajiban itu berdampingan. Ingat apa kata ibu tadi? Hak kita dibatasi oleh pentingnya menghargai hak dan kewajiban. Kenapa hak itu penting? Ini untuk menjaga kemudian apa lagi? Sekarang ada pertanyaan, ya. Bagaimana jika seseorang hanya menuntut haknya tanpa melakukan kewajibannya? Bisa. Ulangi lagi ya pertanyaannya. Bagaimana jika seseorang hanya menuntut haknya tanpa memperhatikan atau melakukan kewajibannya? Ayo, apa yang akan terjadi? Silakan. Ya, Bisa menimbulkan konflik, Bu. iya, bagus ya. Bisa menimbulkan konflik. Cakep. Ayo, seperti ayo. Kalau silakan speak. Apa nak? Egois. Ya, muncul sikap keegoisan. Siapa lagi yang bisa? Sudah dua temannya yang menjawab. Ayo. Ya, benar. Kenapa tak tahu benar ya? Terjadinya kericuhan. Jadi benar sekali. Kalau kita hanya menuntut hak kita tanpa melaksanakan kewajiban kita, maka harus benar kata teman-teman yang tadi. Muncul kericuhan, kemudian keegoisan, apalagi kata sini tadi? Terjadinya konflik di antara kita. Sampai di sini paham anak-anak? Nah, ini ya. Bagaimana cara menjalankan hak dan kewajiban dengan baik? Maka kita harus tapi hak yang kita minta, kemudian kewajiban yang kita lakukan itu harus dilaksanakan dengan cara tanggung jawab, ya kan? Misalnya ibu, tentang hak ibu ngajar di kelas ini, sekedar ibu misal, ya seperti itu ya. Keluar anak, gak usah belajar, hidup misalnya seperti itu. Kan salah, itu tidak bertanggung jawab. Oke, ya, anak-anak. Sekarang anak-anak duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagikan KKJ. Topinya dibuka
Diskusikan dengan kelompok kalian sesuai dengan RKPD yang sudah ibu bagikan. Dimana di sini ya kalian akan membuat contoh-contoh di atas kertas tampon yang sudah kalian bawa. Dibuat nama kelompok, kemudian nanti tempel. Isinya di situ ya, ya kan? Ya, oke, ini tempel. Ibu kasih waktu untuk berdiskusi selama 10 menit.
Waktunya 5 menit lagi untuk presentasi depan. Yang sudah siap? Kasih pegang lompongnya ya. Sudah selesai? Selesai ya? Lagi?
Mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Yang lain dapat ya. Memiliki tempat tinggal yang layak dan aman, mendapatkan pendidikan dan kesempatan belajar di rumah, mendapatkan waktu untuk beristirahat dan bermain. Tuliskan 5 contoh kewajiban yang kamu laksanakan di lingkungan keluarga. 1. Membantu orang tua dalam pekerjaan rumah tangga. 2. Belajar dengan siswa dan menjaga orang tua. 3. Menjaga kebersihan dan kerapian kamu sendiri. 4. Bersikap sopan, menghormati dan memahami nasihat orang tua. 5. Menjaga nama baik keluarga dan menjaga momen hidup. Baiklah, ini hasil dari presentasi kami. Di sini kami telah menjelaskan dari hasil kerja kami. Apakah di sini ada yang ingin bertanya? Apa silakan ingin bertanya, silakan. Pokoknya bertanyakan. Ya, tanyakan nggak? Kami dari kelompok. Gimana jika anak tidak melakukan kewajibannya, apakah boleh orang tua mengucapkan hak anaknya? Coba, jika anak tidak melakukan kewajibannya, apakah boleh? Boleh. Mengucapkan hak. Menjawab haknya, boleh nggak? Boleh kok. Katanya boleh, kata namanya tidak melakukan. Lanjut, kelompok lain, kita mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana orang tua memenuhi hak dan kewajiban mereka terhadap anak? Harus memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anaknya, memberikan makanan yang cukup dan bergizi pada anaknya, dan memberikan hiburan yang layak dan aman. Bagaimana? Ya. Terima kasih sudah ada pertanyaannya. Kalau ada lagi yang mau ditanyakan nanti bisa langsung hubungi kelompok ini ya. Oke. Bagaimana siapa jawabannya? Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mempresentasikan diskusi tentang pembelajaran matematika dalam sekolah. Sebelumnya, silakan nama saya Dr. Piano. Silakan pada yang membaca. Baiklah, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Ada yang menanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, hak apa saja yang bisa didapatkan di sekolah? Baiklah, terima kasih. Ya, terima kasih atas semuanya. Selanjutnya, Ialah diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya selanjutnya kelompok. Ya,
Semua ke sini. Kita tempel semua hasil karya ini tempel ya. Ya, Nana. Say hi. Dari
Nanti akan dibagikan. Itulah hasil kuis dari kalian. Siapa ada winnernya? Kami yuk. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Apakah kalian suka dengan pembelajaran hari ini? Apakah ingin mempelajari lebih lanjut tentang adat kewajiban? Kita ketahui bahwa hal itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan, di mana hak kita itu dibatasi oleh hak orang lain. Laksanakan hak harus dengan tanggung jawab. Oke, anak, untuk materi hari ini cukup sampai sekian. Untuk minggu depan, silakan anak-anak membawa undang-undang karena kita akan mempelajari hak dan kewajiban berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.